Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai biosintesis asam amino dan protein. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Fairunisa, Najmi, dan juga Rida Setia. Baik, untuk materi yang akan kami bahas sekarang, yang pertama ada mengenai degradasi oksidatif asam amino, metabolisme asam amino, penetralan amonia, dan siklus urea. Baik, yang pertama adalah mengenai proses degradasi oksidatif. Nah, apa sih degradasi itu? Nah, degradasi adalah pembongkaran molekul-molekul yang lebih besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Sedangkan degradasi oksidatif asam amino adalah proses pemecahan asam amino melalui oksida, di mana gugus amino dihapus dan diubah menjadi amonia yang kemudian dinetralkan menjadi urea melalui siklus urea. Bisa dilihat di gambar berikut untuk gambaran umumnya. Nah, kemudian asam-asam amino yang melebihi kebutuhan sintetis protein tidak dapat disimpan dan tidak dapat diekspresikan. Nah, kelebihan asam amino ini cenderung digunakan sebagai bahan bakar terutama pada sumber energi. Kemudian gugus amino dibebaskan, selanjutnya sebagian besar menjadi urea. Sedangkan rangka karbon diubah menjadi zat antar metabolisme, misalnya asetil-CoA, asetil-asetil-CoA, dan piruvat. Nah, kemudian untuk lengkapnya, degradasi oksidatif asam amino ini memiliki 2 jalur katabolik. Nah, 20 jalur ini bertemu untuk membentuk 6 produk utama yang semuanya memasuki siklus asam sitrat. Baik, kemudian yang selanjutnya di sini ada mengenai siklus asam sitrat pada proses degradasi oksidatif asam amino. Jadi yang pertama di sini ada karbon yang terglukogenesis atau ketogenesis dan dioksidasi sempurna menjadi CO2 dan HO2. Ada di sini ya gambarnya. Oke. Kemudian sebagian kerangka karbon dari 7 asam amino akhirnya dipecah menjadi asetil-CoA. Kemudian 5 asam amino diubah menjadi alfa ketoglutarat, 4 menjadi suksinil-CoA, 2 menjadi fumarat, dan 2 menjadi oksaloasetat. Kemudian sebagian atau seluruh 6 asam amino dirubah menjadi piruvat yang dapat diubah menjadi asetil-CoA atau oksaloasetat. Nah, kemudian di sini ada 5 asam amino. Nah, asam amino di sini bersifat glukogenik dan ketogenik. Asam amino yang terdegradasi menjadi piruvat juga berpotensi ketogenik. Nah, kemudian di sini ada 2 asam amino, yaitu leusin dan lisin, yang secara eksklusif bersifat ketogenik. Kemudian 7 asam amino yang terdegradasi seluruhnya menjadi asetil-CoA, asetil-CoA phenylanin, tirosin, isoleucin, leucin, triptofan, treonin, dan lisin. Kemudian hasilnya itu adalah badan keton. Nah, di mana asetoasetil-CoA diubah menjadi asetoasetat dan kemudian menjadi aseton dan beta hidroksibutirat, di mana hati memproduksi sejumlah besar badan keton dari asam lemak dan asam amino ketogenik. Kemudian ada mengenai pembuangan nitrogen dari asam amino. Nah, di sini gugus alfa amino dari serin dan treonin dapat diubah secara langsung menjadi NH4+ karena mengandung gugus OH yang terikat pada atom karbon beta. Kemudian terjadilah proses deaminasi langsung yang dikatalis serin dehidratase dan treonin dehidratase. Kemudian serin dirubah menjadi piruvat dan NH4+.
Kemudian treonin menjadi alfa ketobutirat dan NH4+. Kemudian ada mengenai katabolisme asam amino yang akan dijelaskan oleh Rida. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada katabolisme asam amino. Oke. Nah, dalam katabolisme asam amino ini, ketika cadangan protein tubuh berubah karena meningkatnya degradasi. Nah, seperti yang terjadi misalnya pada kasus Cassavia vertebrata secara mengoksidasi asam amino endogen dari pergantian protein tubuh. Nah, ini tuh mirip ketika protein yang dicerna melebihi kebutuhan protein. Nah, dapat dilihat ya pada gambar yang A itu katabolisme asam amino di hati. Jadi, yang mohon maaf, yang gambar A itu asam amino digunakan untuk sintesis protein dan pembentukan senyawa nitrogen. Dalam kasus konsumsi asam amino yang berlebih, asam amino tersebut dioksidasi dan digunakan sebagai bahan bakar energi. Untuk yang gambar B ini, katabolisme asam amino di hati melibatkan beberapa proses degradasi, termasuk penghilangan dan pemindahan gugus amino, deaminasi, dan transaminasi. Nah, beberapa asam amino mengalami beberapa proses degradasi seperti dekarboksilasi dan dehidrogenasi. Nah, gugus amino memasuki siklus urea secara ekresi, kerangka karbon dapat digunakan untuk membentukan glukosa melalui glukogenesis atau untuk proses ATP dalam siklus Krebs, diikuti oleh rantai pernapasan. Nah, dalam katabolisme asam amino ini, adanya gugus alfa amino membuat asam amino tetap aman terlindungi dari pemecahan oksidatif. Nah, pembuangan gugus alfa amino ini penting untuk menghasilkan energi dari setiap asam amino sehingga merupakan tahapan yang wajib dalam katabolisme semua asam amino. Dalam katabolisme asam amino ini ada dua tahapan katabolisme yang pada akhirnya akan menghasilkan amonia dan aspartat, yaitu dua sumber nitrogen urea. Yang pertama itu ada transaminasi. Nah, transaminasi ini penyaluran gugus amino menjadi glutamat. Yang kedua ini ada deaminasi oksidatif. Nah, deaminasi oksidatif ini pelepasan gugus amino sebagai amonia bebas, yaitu NH3. Nah, yang pertama itu mengenai transaminasi. Transaminasi ini tahap pertama katabolisme. Sebagian besar asam amino itu adalah pemindahan gugus alfa ketoglutarat. Nah, produknya ini asam amino alfa keto. Berasal dari asam amino asalnya itu dan glutamat. Alfa ketoglutarat ini berperan unik dalam metabolisme asam amino dengan menerima gugus amino dari asam amino lainnya sehingga menjadi glutamat. Nah, glutamat ini yang dihasilkan melalui proses transaminasi dapat mengalami deaminasi oksidatif atau digunakan sebagai donor gugus amino pada sintesis asam amino non-esensial. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut. Nah, jadi pemindahan gugus amino dari suatu rangka karbon itu ke rangka karbon lainnya dikatalisis oleh kelompok enzim yang dikenal dengan transferase. Nah, ini tuh disebut dengan transaminase. Nah, enzim ini ditemukan di dalam sitosol dan mitokondria setelah sel di seluruh tubuh, terutama sel di hati, ginjal, usus, dan otot. Nah, selama asam amino dengan pengecualian lisin dan treonin akan berperan dalam proses transaminasi di beberapa proses katabolisme lainnya. Nah, yang selanjutnya ini ada reaksi sepenuhnya reversibel. Dalam reaksi transaminasi ini ada reaksi sepenuhnya reversibel.
Jadi sesuai dengan kebutuhan sel. Nah, meskipun secara in vivo memungkinkan besar berfungsi terutama untuk mendeaminasi glutamat, terutama mengikat banyak manusia mengonsumsi protein berlebih dan membakarnya untuk energi. Nah, perhatikan pada gambar tersebut ya bahwa amonia diproduksi dalam reaksi oksidasi ini. Nah, reaksi ini dalam gambar tersebut berlangsung dalam matriks mitokondria dan menggunakan NAD+ sebagai kofaktor pilihan. Nah, dalam transaminasi ini ada spesifitas substrat aminotransferase. Nah, jadi dalam spesifitas substrat aminotransferase ini setiap spesifiknya tuh untuk satu atau sebagian besar. Jadi beberapa donor gugus amino dalam aminotransferase dinamakan setelah donor gugus amino yang spesifik karena akseptor gugus amino hampir selalu merupakan alfa ketoglutarat. Nah, dua reaksi aminotransferase terpenting dikatalisis oleh alanin aminotransferase yaitu ALT dan asparat aminotransferase atau AST. Nah, dapat dilihat pada gambar yang A ini tuh alanin aminotransferase. Nah, yang sebelumnya itu disebut glutamat piruvat transaminase. Nah, ini tuh ditemukan di banyak jaringan. Jadi si enzimnya tuh mengkatalisis pemindahan gugus amino alanin ke alfa ketoglutarat sehingga menimbulkan pembentukan piruvat dan glutamat. Reaksi ini telah dijelaskan sebelumnya yaitu bersifat reversibel. Nah, jadi selama katabolisme asam amino ini enzim seperti pada sebagian besar aminotransferase berfungsi mengarahkan sintesis glutamat. Kemudian ada gambar yang B. Nah, ini tuh aspartat aminotransferase atau AST. Nah, ini tuh disebut dengan glutamat oksaloasetat transaminase atau GOT. Nah, ini tuh pengecualian juga ya terhadap aturan bahwa aminotransaminase menyalurkan gugus amino untuk membentuk glutamat. Jadi selama katabolisme asam amino, AST ini akan memindahkan gugus amino dari glutamat ke oksaloasetat untuk membentuk aspartat yang akan digunakan sebagian besar nitrogen dalam siklus urea. Kemudian ada mekanisme kerja aminotransferase. Nah, ini tuh jadi semua aminotransferase itu memerlukan koenzim piridoksin fosfat, yaitu turunan dari vitamin B yang secara kovalen diberikan dengan gugus alfa amino dari residu lisin spesifik di tempat aktif enzim. Jadi aminotransferase ini bekerja dengan memindahkan gugus amino dari asam amino ke bagian piridoksin koenzim untuk menghasilkan piridoksamin fosfat. Nah, jadi dapat dilihat dari gambar tersebut, piridoksamin ini akan membentuk koenzim yang kemudian akan bereaksi dengan asam alfa keto untuk membentuk asam amino dan pada saat yang bersamaan menghasilkan bentuk aldehid asal dari koenzim. Nah, gambar ini tuh menunjukkan komponen reaksi untuk reaksi yang dikatalisis oleh aspartat aminotransferase yaitu AST. Nah, yang ketiga itu ada keseimbangan reaksi transaminase. Jadi untuk sebagian besar reaksi transaminasi ini keseimbangannya hampir selalu konstan sehingga memungkinkan reaksi untuk berfungsi dalam degradasi asam amino melalui pembuangan gugus alfa amino. Misalnya itu setelah mengonsumsi makanan yang kaya protein dan biosintesis melalui penambahan gugus amino ke kerangka karbon dari asam alfa keto. Misalnya bila kita mensuplai asam amino dari makanan tidak kuat untuk memenuhi kebutuhan sintesis sel. Kemudian yang keempat itu ada nilai diagnostik aminotransferase plasma. Nah, ini tuh aminotransferase normalnya
adalah enzim intraseluler yang ditemukan dalam jumlah yang rendah di dalam plasma yang menggambarkan pelepasan kandungan sel selama pergantian sel yang normal. Kemudian ada tahap kedua yaitu deaminasi oksidatif. Nah, deaminasi oksidatif ini jadi memindahkan gugus amino oksidatif oleh glutamat dehidrogenase menyebabkan pelepasan gugus amino sebagian amonia besar yaitu NH3. Dalam gambar di samping itu ini tuh reaksi yang terjadi di hati dan ginjal ya. Reaksi ini menyediakan asam alfa keto yang dapat masuk ke jalur utama metabolisme energi dari amonia yang merupakan sumber nitrogen dalam sintesis urea hepatik. Nah, amonia ini terutama terdapat sebagai amonium NH4+ dalam larutan aqueous meskipun dalam bentuk yang tidak terionisasi yaitu NH3 untuk melintas membran sel. Nah, dalam glutamat dehidrogenase ini dijelaskan ya bahwa dalam gambar tersebut itu gugus amino pada sebagian besar asam amino pada akhirnya itu akan disalurkan ke glutamat yang berarti transaminasi dengan ponen urin yang mengandung nitrogen. Jadi satu nitrogen dari molekul urea disuplai oleh NH3 bebas dan nitrogen lainnya disuplai oleh aspartat. Nah, glutamat itu prekursor antara dari kedua amonia melalui deaminasi oksidatif oleh glutamat dehidrogenase dan nitrogen aspartat. Nah, melalui transaminasi oksaloasetat oleh aspartat aminotransferase atau AST, jadi karbon dan oksigen pada urea berasal dari CO2 sebagai HCO3-. Dapat dilihat ya. Nah, urea ini dihasilkan oleh hati dan kemudian diangkut di dalam darah ke ginjal untuk diekskresi di dalam urin. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Kemudian kita ke materi ketiga yaitu penetralan amonia yang akan dijelaskan oleh Nazmi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penetralan amonia. Nah, kita sudah tahu ya bahwa di awal tadi bahwa amonia ini adalah hasil dari pemecahan asam amino yang sifatnya itu toksik, beracun di dalam tubuh. Nah, sifatnya yang beracun ini terutama terhadap sistem saraf pusat, maka amonia ini harus segera dinetralkan dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Mekanisme utama yang dilakukan dalam tubuh manusia untuk bisa menetralkan amonia yaitu melalui siklus urea berupa proses biokimia yang berlangsung di dalam hati, di mana dalam siklus urea tersebut amonia diubah menjadi urea, yaitu senyawa yang tidak toksik dan larut dalam air. Boleh dilanjut? Nah, berikutnya ada bagaimana cara makhluk hidup. Nah, terutama di slide ini tuh dibahas hewan. Cara hewan-hewan itu mengekskresikan kelebihan nitrogen atau amonia dalam metabolismenya itu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, amonotelik, yaitu pada hewan yang hidup di air. Pada umumnya, hewan-hewan tersebut mengekskresikan sisa metabolisme nitrogennya dalam bentuk amonia. Jadi, seperti ikan itu, mereka mengeluarkan amonianya secara langsung tanpa diubah terlebih dahulu, yaitu terjadi secara langsung melalui difusi dari insang atau kulit ikan tersebut. Sehingga amonotelik ini hanya bisa terjadi di lingkungan yang akuatik atau yang berair. Karena memang untuk bisa menetralkan 1 gram amonia yang dikeluarkan itu membutuhkan sekitar 0,5 liter air. Jadi untuk makhluk hidup yang ada di lingkungan darat gitu ya, non air, itu tidak bisa mengeluarkan amonia secara langsung. Yang kedua ini ada urekotelik, biasanya pada sebagian besar vertebrata yang hidup di darat seperti kelompok unggas dan reptil, mereka mengekskresikan sisa metabolisme dalam bentuk yang kurang toksik atau
amonianya ini diubah menjadi asam urat. Nah, asam urat ini memiliki sifat yang tidak larut dalam air, sehingga biasanya asam urat ini dikeluarkan dalam bentuk semi padat atau kristal. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di kotoran burung gitu, ada kayak pasta putih, warna putih gitu, yaitu merupakan asam urat yang hasil dari perubahan amonia. Lanjut berikutnya itu ada ureotelik, biasanya pada mamalia yang mengekspresikan sistem metabolisme nitrogennya dalam bentuk yang tidak toksik, yaitu urea. Seperti yang terjadi pada manusia juga, menetralkan dan mengeluarkan amonianya itu dengan diubah dulu menjadi urea. Maka materi yang akan kita bahas selanjutnya ini mengenai siklus urea, bagaimana cara kita manusia ya, mengeluarkan amonia tersebut dari dalam tubuh kita. Boleh di next. Nah, secara umum kenapa kita harus mempelajari mengenai siklus urea gitu ya? Karena di dalam tubuh kita masing-masing itu pasti terdapat amonia, karena makanan yang mengandung protein kemudian kita makan, protein tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan protein tersebut akan dipecah menjadi asam amino, di mana asam aminonya ini akan diserap oleh darah lalu menuju ke hati, ekstrasel, dan selanjutnya menuju ke dalam hati bagian intrasel. Nah, di dalam hati ini asam amino terbagi, ada yang langsung dimanfaatkan dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan, atau istilah lainnya adalah kelebihan. Nah, kelebihan asam amino ini akan dibagi menjadi dua bentuk. Ada yang menjadi asam keto dan ada yang menjadi asam keto. Ini akan disimpan di dalam hati dan sewaktu-waktu gitu, pada saat dibutuhkan, ia akan digunakan untuk pembentukan glukosa. Nah, sedangkan yang bentuk lainnya yaitu menjadi amonia. Amonia ini kan tadi toksik ya, maka kita harus menetralkannya dan mengeluarkannya dari dalam tubuh melalui siklus urea. Boleh next. Nah, masuk ke siklus urea. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah gambaran secara luas, secara keseluruhan dari siklus urea. Nah, siklus urea ini terjadi di dalam hati kan tadi, di intrasel, yaitu tepatnya di mitokondria dan di mitokondria. Untuk tahap-tahap yang lebih jelasnya bisa kita lanjutkan di slide berikutnya. Yang pertama yaitu pembentukan karbamoil fosfat. Nah, pembentukan karbamoil fosfat ini merupakan reaksi antara amonia dan karbon dioksida atau CO2. Jadi CO2-nya ini bisa didapatkan dari hasil reaksi Krebs, siklus Krebs gitu. Nah, jadi mereka ini antara amonia dan karbon dioksida ini akan bereaksi dan menghasilkan karbamoil fosfat dengan enzim CPS1 atau namanya karbamoil fosfat sintetis 1. Nah, setelah dihasilkan karbamoil fosfat ini, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Boleh di next. Selanjutnya adalah pembentukan sitrulin. Nah, tadi kan karbamoil fosfat itu sudah terbentuk ya. Selanjutnya, karbamoil fosfat ini direaksikan dengan ornitin dengan bantuan enzim ornitin transkarbamilase atau disebut OTC atau OTC, menghasilkan sitrulin. Di mana antara dua reaksi yang udah kita bahas tadi ya, yang satu dan yang kedua ini terjadi di mitokondria. Nah, kemudian sitrulin yang dihasilkan di tahap 2 ini akan dibawa keluar dari mitokondria menuju ke sitoplasma. Nah, berikutnya ini ada pembentukan argininosuksinat. Argininosuksinat ini terbentuk dari reaksi antara sitrulin yang tadi sudah terbentuk di tahap kedua yang bereaksi dengan aspartat. Kemudian dibantu dengan ATP dan juga
enzim argininosuksinat sintetis. Lokasinya tadi di sitoplasma kan, karena dua tahap pertama itu di mitokondria, sedangkan tahap yang sisanya itu terjadi di sitoplasma, sehingga menghasilkan argininosuksinat. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, bertanya gitu, aspartatnya ini berasal dari mana? Nanti ditemukan jawabannya di tahap selanjutnya. Boleh di next. Nah, berikutnya pembentukan arginin. Nah, tadi kan udah dibentuk argininosuksinat ya di tahap 3 itu. Pada saat terbentuk argininosuksinat, akan ada pembentukan baru atau tahap berikutnya dengan bantuan enzim argininosuksinatliase membentuk dua produk, yaitu arginin dan fumarat. Nah, kita bagian satu arginin dan bagian dua ini fumarat. Fumarat ini atau bagian dua ini akan masuk ke siklus asam sitrat atau bisa disebut dengan citric acid cycle, di mana fumarat ini akan mengalami tahapnya sendiri gitu ya, dan sehingga ujung-ujungnya ini akan menghasilkan yang namanya aspartat. Nah, tadi kan dibutuhkan aspartat ya di tahap sebelumnya, di tahap 3. Maka bisa kita ketahui bahwa aspartat ini dihasilkan dari siklus asam sitrat gitu, dari fumarat. Jadi siklus asam sitrat itu terus berputar di antara argininosuksinat sampai ke aspartat dan terus seperti itu. Nah, untuk bentuk yang pertama itu kan ada arginin ya. Nah, arginin ini yang akan melanjutkan siklus urea. Boleh dilanjut. Nah, yang terakhir ini atau tahap 5 ini pembentukan urea, di mana arginin bereaksi dengan H2O membentuk urea. Nah, urea ini kan tujuan utama dari siklus urea ya. Apa yang kita cari gitu. Jadi, pada saat urea sudah terbentuk, maka urea ini akan menuju ke ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, ternyata dari reaksi arginin dan H2O ini tidak hanya menghasilkan urea, tapi juga ada bentuk lain yaitu ornitin. Nah, ornitin ini adalah reaktan yang bisa membentuk yang tadi pertama itu kan karbomoil fosfat. Jadi ornitin ini akan kembali masuk ke dalam mitokondria untuk mengulang siklus urea. Makanya disebut siklus karena prosesnya akan terus berulang seperti itu. Boleh di next. Nah, salah satu kasus yang mungkin sering dibahas gitu ya, yaitu dampak defisiensi enzim ornitin. Tadi kan ada OTC ya yang dibahas di proses pembentukan citrulline gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan enzim tersebut atau enzim OTC ini tidak bisa membantu proses siklus urea. Nah, yang terjadi itu kan enzim OTC ini ada di antara karbomoil fosfat dan citrulline. Jadi pada saat OTC ini tidak dapat bekerja, maka karbomoil fosfat ini akan numpuk dan dan citrulline ini akan jumlahnya itu akan menurun. Nah, pada saat karbomoil fosfat ini terus menumpuk, yang menyebabkan amonianya juga meningkat drastis, maka ini menyebabkan hiperamonia, kelebihan amonia. Nah, pada saat karbomoil fosfat ini sudah terlalu banyak gitu ya, dia akan mengalami kebocoran dan bisa menuju ke bisa membentuk yang namanya asam orotik yang memiliki sifat toksik gitu, dan bisa menyebabkan siklus urea terganggu gitu, akan menyebabkan penyakit gitu ya di dalam tubuh kita, bahkan bisa menyebabkan kematian gitu kalau misalkan memang sudah melebihi batasnya. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator.
Baik, sekian presentasi yang dari kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.